Puji nama Tuhan, sebelum ibadah dimulai silakan Bapak Ibu berdiri terlebih dahulu. Nah, silakan berdiri, kasih salam satu dengan yang lain di sekeliling saudara. Katakan engkau diberkati Tuhan. Haleluya. Kita semua yang ada di tempat ini sudah diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang dengan penuh antusias katakan, aku bersuka cita hidup dalam berkat-Nya. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita semuanya hidup dalam anugerah Tuhan, dalam kasih karunia-Nya yang luar biasa, sehingga kita ada sebagaimana adanya sore hari ini. Sebab kasih setia Tuhan terus menuntun langkah kita, maka kita ada di tempat ini. Dan mari kita nyatakan kerinduan kita untuk menyembah Dia. Kerinduanku selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, aku merindukan-Mu. Ya Allah, kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air, demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus-Mu, dan ku melihat kemuliaan-Mu berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih-Mu, setia-Mu lebih dari hidup. Haleluya. kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepada-Mu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih-Mu lebih dari hidup. Amin. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Haleluya.
Dengan segenap hati nyatakan sebab kasih-Mu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Mari jemaat Tuhan bangkit berdiri, nyatakan kerinduan di hadapannya. Jiwaku Kami mau terus melekat padamu Tuhan. kepadamu, Tuhan, Kembali nyatakan dengan kerinduan sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup. Kebaikanmu melimpah atasku, jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. terima kasih. Ini kerinduan kami Tuhan, terus melekat padamu, Haleluya. menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu. Menikmati bait-Mu. Terus nyanyikan pujian, mazmur dan nyanyian syukur sebagai bentuk persembahan yang hidup bagi Tuhan, sebagai ekspresi penyembahan kita kepadanya dengan nyanyian dan mazmur serta pujian. Segenap hati bagimu, segenap jiwa untukmu, kami bawa hidup padamu, ya Yesus Tuhanku. Mazmur bagimu, haleluya, 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 haleluya. Segala pujian, segala hormat bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Engkau Allah ditinggikan, yang mulia, yang kudus, Yesus. Terpuji Kau, haleluya, 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 haleluya. Shikira pataka syanara lamayase. Terpuji Engkau Tuhan yang kekal, terpuji nama-Mu yang kudus. Engkau sudah mencurahkan berkat yang luar biasa atas kami. Engkau melawat setiap kami. Engkau memberikan kasih anugerah bagi kami. Kami terus bersyukur dan naikkan pujian bagi-Mu. Hormat syukur untuk Engkau Tuhan. Apa yang kami terima semua dari-Mu, dan kami mau persembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kiara pataka sekira lamaya seki.
Haleluya, haleluya. Ketika kami mengangkat pujian bagi-Mu Tuhan, hati kami merasa sukacita. Ketika kami datang menghadap Engkau Tuhan, jiwa kami tenang. Dan saat ini kami umat-Mu yang ada di ruangan ini pun membawa hidup kami kepada Engkau, untuk Kau urapi, Kau pakai dan Kau layakkan, agar ibadah kami tidak sia-sia, tapi mendatangkan berkat bagi hidup kami, dan kami pun berdampak bagi banyak orang sepulang nanti kami dari tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh nikmati sukacita surga, dan kami boleh merasa bersyukur senantiasa selamanya, sebab Engkau di dalam kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Yesus Kristus. Kami siap bernyanyi bagi Engkau, bersorak bagi Engkau, bernyanyi meninggikan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang siap bernyanyi bagi Tuhan katakan amin. Sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus, Dia yang layak ditinggikan. Siap untuk bernyanyi bagi Tuhan? Siap bernyanyi bagi Tuhan? Angkat tangan saudara sekali lagi, lambaikan tangan, katakan Yesus Engkau baik. Yes, dan saat ini kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan dengan membawa ucapan syukur dan nyanyian syukur bagi-Mu. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Yes, masuk hadirat-Nya. Amin. Yes, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja. Kami masuk hadirat-Mu Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia. Amin. Masuk hadirat-Nya. Yes. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segala raja. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Yesus Raja segalanya. Yesus Raja segalanya. Yesus Raja segala raja. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku, ku bersuka sebab Dia girangkanku, oh oh.
Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkan. Ku masuk gerbang. Yes. Amin. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Gerbangnya dengan hati bersyukur, kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Haleluya. Sukacita surga boleh kita nikmati bersama, sebab dia hadir di tengah-tengah kita. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan senantiasa membuat hati kita bersukacita, sebab dia ada di dalam kita dan dia sumber sukacita sejati. Dan saat ini sumber sukacita itu akan terus tertanam di dalam hidup kita. Melalui firman-Nya akan kita simak bersama-sama. Mari kita sediakan hati yang terbaik untuk kita menikmati apa yang Tuhan tabur dalam setiap ladang hati kita. Kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mata-Mu. Tuhan, kau sungguh besar, karyamu sungguh ajaib, tiada hentinya ku mengagumi,
ajaib. Katakan kembali, Tuhan, Tuhan, Kau sungguh besar. Karyamu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu ku angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu, Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Sungguh kami merasakan pujian ini indah, Tuhan. Begitu besar anugerah-Mu bagi kami, menjadikan kami ada dan selalu ada. Dan kami menikmati waktu demi waktu berjalan bersama-Mu, mempersiapkan diri kami untuk kehidupan masa depan yang indah. Ketika waktunya Engkau datang, kami siap dan kami semuanya menikmati anugerah besar dari Engkau dan menikmati hidup bersama dengan-Mu dan merasakan sukacita kekekalan. Semua karena anugerah-Mu yang begitu mempesona bagi kami.
Mari jemaat bangkit berdiri, dengan lembut nyanyikan pujian ini dan waktu saya serahkan pada hambanya. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kami bawa syukur, kami bawa syukur, bersyukur menikmati. kami bawa syukur Tuhan. Haleluya. Engkau yang mengangkat kami, Yesus. Kau yang pulihkan kami. Amin. Engkau yang pulihkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Dengan segenap hati, dengan segenap kerinduan ya Tuhan, kami boleh datang di hadapan Engkau. Haleluya. Kami boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Yes. Bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau sendiri Tuhan yang mengizinkan kami boleh masuk di dalam hadirat. Amin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk sore malam hari ini, untuk saat ini, untuk waktu ini. Kami boleh ada bersama-sama umat-Mu di tempat ini, membawa syukur kami, membawa pujian kami, membawa sorak-sorai kami. Dan kami percaya Engkau yang bertata di atas setiap pujian kami Tuhan. Amin. Terima kasih di dalam pujian kami percaya kekuatan-Mu mengalir bagi setiap kami semua. Dan kami percaya kami pun diberkati. Haleluya. Terima kasih Bapa, kalau sebentar kami belajar bersama-sama akan firman-Mu. Roh Kudus kiranya menjamah setiap kami semua. Yes. Roh Kudus kiranya memberikan hikmat kepada kami semua. Sehingga apapun yang kami renungkan pada saat ini, Tuhan kami percaya kami boleh mampu mengerjakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Lebih daripada itu segala berasal daripada Engkau. Segala roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu ya Tuhan, kami mengikat, kami mematahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami minta saat ini Tuhan, biarlah hadirat-Mu yang ada di antara kami, di tengah-tengah kami. Amin. Dan kami percaya sore malam hari ini kami boleh menikmati sukacita di dalam Engkau. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Bapa, Allah yang hidup, Allah yang kekal, Allah yang dahsyat dan ajaib, Allah yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan katakan bersama, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Lalu Bapak Ibu Saudara terkasih, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, minggu yang lalu kita diajar tentang satu perkara, yaitu hati-hatilah jangan gugur imanmu. Betul ya? Minggu lalu kita berikan sebuah pengajaran, yaitu renungan hati-hatilah jangan gugur imanmu, yaitu dengan konsep kita belajar dari kehidupan Yudas Iskariot. Saat ini saya ingin bertanya, adakah yang bawa handphone? Ada? Ya, semua bawa handphone? Ya. Mari angkat handphonenya dulu. Angkat handphonenya dulu, enggak apa-apa saudara. Semuanya angkat dulu, jangan ragu-ragu. Yang bawa handphone, ya. Mari kita akan berdoa. Handphone kita menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan, amin.
Bapa dalam surga, kami bawa handphone kami di hadapan Engkau, kami bawa gadget kami di hadapan Engkau. Kami rindu melalui perkara ini, kami diberkati. Kami merindu melalui perkara ini, hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Kami percaya sore malam hari ini Tuhan, Engkau memberikan hikmat kepada kami, sehingga saat ini Tuhan, apa yang kami pakai, setiap sarana prasarana yang sudah Engkau izinkan itu ada atas hidup kami, semuanya kami rindu untuk menjadi kemuliaan di dalam nama-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami persembahkan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan turunkan handphone saudara yang volumenya masih tinggi, tolong dikecilkan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita akan berbicara sesuatu tema, tayangkan Mas. Ya. Bersaksi melalui sosial media. Mari katakan bersama, 2, 3. Kurang kompak, 1, 2, 3. Amin. Kalau begitu satu hal yang perlu kita jawab. Aku mau bersaksi melalui sosial media. 2, 3. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, handphone ini yang saudara pegang, ini banyak hal yang bisa saudara akses di dalamnya. Amin. Amin. Saudara, melalui perkara ini kita bisa, ya boleh katakan di dalamnya ini, kalau saudara mau berbuat dosa pun bisa. Saudara mau membuat sesuatu menjadi kemuliaan nama Tuhan bisa. Ya. Dan sore malam hari ini kita akan berbicara bersaksi melalui sosial media. Ya. Semuanya punya sosmed kan? Angkat tangan yang punya FB. Yang punya FB angkat tangan. Ya, Pak Hen, saya tahu kalau Pak Hen sering posting kan. Ya. Yang punya Twitter, yang punya Twitter, ada. Yang punya, kan bahasanya kalau Agnes Monica kan Twitter, gitu. Ya. Yang punya Instagram, oh ada banyak loh. Puji Tuhan. Mbak Sri juga punya Instagram loh. Saya tidak punya loh, kalah gitu. Ya. Kemudian yang punya WA, semuanya punya kan gitu. Semuanya punya WA, ya. Kemudian ada lagi yang lain. TikTok. Sarana semuanya itu adalah sosial media. Kamu mau buat apa di dalamnya itu terserah kamu. Kalau dulu ada sebuah ungkapan, mulutmu adalah harimau, tetapi hari-hari ini itu ditambah lagi, jarimu adalah harimau. Kita akan mendasari renungan kita pada saat ini. Mari buka terlebih dahulu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-2. 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-2. Dikatakan di sana demikian. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Bapak Ibu Saudara yang kami hormati, apa yang dirindukan Tuhan, yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat atau kepada anak rohaninya yaitu Timotius, ketika ia sedang menggembalakan umat Tuhan, jemaat Tuhan di Efesus. Bagaimana saya percaya bahwa si Timotius ini, dia adalah orang yang muda, yang bagaimana harus menemui banyak hal, tetapi ada sebuah hal yang diingatkan dalam hidupnya, bahwa dia harus mampu untuk melakukan yang terbaik. Artinya apa? Di sana dituliskan bahwa beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya. Tulisan itu diberikan kepada Timotius. Ya. Tetapi itu juga berbicara kepada setiap kita yang notabene, yang kita mungkin saat ini kita percaya, kita boleh mengatakan, aku murid Kristus. Aku murid Yesus Kristus. Dan ini pun berlaku atas hidup kita. Walaupun ini tulisan Rasul Paulus kepada Timotius pada masa itu, tetapi ini juga berbicara atas hidup kita pada masa sekarang ini. Amin. Dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya apa? Akan ada waktu itu yang mungkin itu menjadi waktu yang sangat indah bagi kita, tetapi juga mungkin waktu yang kurang enak di dalam hidup kita.
Tetapi perintahnya, apapun yang sedang kau alami, beritakanlah firman. Amin. Kalau sudah berbicara, beritakanlah firman. Rasa-rasanya bukan tugasku loh Pak. Aku ki mung makmum ya. Saya cuma jemaat umum. Enggak. Semuanya kalau saudara berbicara, kalau kita melihat di dalam amanat agung Tuhan Yesus, tidak menyebutkan segala kuasa telah diberikan ya di surga dan di bumi kepadaku, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Itu amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menginjak dari hal ini, menginjak dari dasar ini tentunya bahwa untuk memberitakan firman, untuk menyampaikan berita sukacita, itu bukan sekedar tugas para pendeta, bukan sekedar tugas para hamba-hamba Tuhan, bukan sekedar para tugas engkau yang dikatakan pelayan-pelayan mimbar di tempat ini. Tidak. Saat ini saya ingin katakan, inilah mimbar saudara. Inilah fasilitas saudara, mimbar saudara. Amin. Amin. Ya, ini yang bisa harus kita pakai. Ya, pertanyaannya adalah hari-hari ini engkau sedang melakukan post apa yang kau posting di tempat ini? Apa yang kau posting melalui perkara ini? Ada yang mungkin suka posting sebelum makan, posting foto, spread, posting dulu, spread. Hai guys, baru nikmati soto nih, mungkin ya. Ada nggak? Boleh nggak? Boleh, nggak masalah, nggak dosa kok. Ya nggak dosa, boleh. Baru jalan-jalan nih, ya dia aku ya pengen jane melaku-melaku nih ranti duit kan begitu. Ya itu yang lain mungkin yang sedang lihat ya toh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hal yang perlu kita waspadai dan perlu kita perhatikan bersama-sama, apakah sejauh ini saudara dan saya sudah mewartakan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya internet Tuhan izinkan itu ada di muka bumi ini. Saya percaya Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, WA, terus apa lagi? Semuanya itu Tuhan izinkan ada. Tujuannya apa? Supaya firman Tuhan digenapi. Hari-hari ini kalau saudara mau pergi beritakan firman, pergilah kau sampai ke ujung bumi. Ya, kita buka dulu di dalam Markus pasal 16 ayat 15. Dikatakan di sana demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Kalau kamu menyatakan pergi untuk memberitakan Injil, saudara hari ini mungkin saudara mau pergi ke Irian, saudara perlu duit enggak? Perlu. Saudara mau pergi ke jauh-jauh ke Semarang aja lah. Enggak usah jauh-jauh sebenarnya. Masih banyak di Solo Raya ini yang belum dengar firman Tuhan. Contoh gampang, saudara pernah sampai di Wonogiri yang sampai pelosok-pelosok? Belum kan? Yang dimana ketika mandi, itu hanya berapa kampung hanya ada satu sumur. Saya pernah sampai di sana Bapak. Gak bisa mandi. Kenapa? Mandinya itu gabung. Wah gak bisa mandi. Gitu. Akhirnya apa? Ya sudah. Apa itu? Cuci muka. Ya. Itu pelayanan kami di desa dulu waktu itu pengalaman kami. Luar biasa di desa-desa. Masih dekat dengan Solo. Masih dekat dengan tempat kita. Hari ini engkau mau pergi, dikatakan ke seluruh dunia. Saudara buka ini, saudara bisa. Betul enggak? Saudara buka map. Saya mau lihat asal kota saya dulu seperti apa sekarang. Sudah buka, seret. Oh, luar biasa. Ya toh? Tinggal sudah pengen apa? Setik. Nah, buka semuanya kelihatan. Ya, semuanya bisa terpantau dari ini. Ya. Artinya apa? Dunia ada dalam genggaman tangan saudara. Artinya firman Tuhan harus digenapi. Untuk apa? Kita wartakan Injil ke seluruh dunia. Ya, baik.
Saya mau buat janji dulu dengan saudara. Setuju? Setuju enggak dulu? Ya, setuju dulu ya. Hari ini sebelum nanti kita kesimpulan, saya semuanya mau buka HP-nya. Dan saudara, saya ingin saudara post satu ayat firman Tuhan, entah di sosmed saudara. Entah mungkin saudara punya FB, punya Twitter, punya Instagram, silahkan. Tetapi sebelum selesai, saya ingin saudara hari ini, saudara beritakan itu firman melalui sosial media. Amin. Amin. Hari ini saya katakan saudara bebas pegang HP. Amin. Ya. Saya percaya ini luar biasa loh Bapak Ibu ya. Saudara menemukan banyak hal di tempat ini. Melalui hal ini. Saudaraku yang terkasih, kalau tadi kita mendasari dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua, bukan tanpa dasar Rasul Paulus menuliskan, ya. Karena apa? Diyakini bahwa Rasul Paulus percaya bahwa pada akhirnya nanti Yesus Kristus itu yang akan menghakimi seluruh manusia, baik yang hidup dan yang mati. Karena itu semua manusia harus tahu, harus mendengar berita firman Tuhan dan supaya percaya bahwa Yesus Kristus itulah yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan ada waktunya nanti bahwa manusia tidak lagi suka mendengarkan yang namanya kebenaran. Karena itu dikatakan selagi masih ada waktu, baik atau tidak baik waktunya. Artinya selagi masih ada kesempatan bagi kita, mari kita kerjakan. Mungkin saat ini engkau sedang diberkati Tuhan dengan segala usahamu, engkau sedang sehat, enak badanmu, engkau bisa lakukan itu. Ya, karena apa? Waktunya sedang baik atas hidupmu. Tetapi bagaimana ketika engkau sedang sakit, engkau sedang menikmati sesuatu yang mungkin bagimu itu menyakitkan, tetapi saya ingin katakan firman Tuhan, itu pun waktumu juga tetap untuk beritakan firman. Amin. Ya. Kemudian dikatakan, lalu berkatalah kepada mereka, yaitu Yesus Kristus, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Oh Pak, kalau begitu ketika aku jalan, aku ketemu sapi, tak injili Pak. Kan segala makhluk. Menurut saudara bagaimana? Segala makhluk loh ini. Itu makhluk enggak kira-kira? Makhluk. Oh kesadaran aku ketemu kebo Pak, tak injili kebo. Saudara digutuk kebo. Apalagi? Kalau saudara mengartikan ayat ini, memang kadangkala firman Tuhan tidak bisa diartikan secara letterlek. Ada sesuatu yang mungkin pada waktu penulisannya, bahasa-bahasanya itu kurang tepat untuk disadur menjadi bahasa Indonesia. Ya, karena apa? Ada sebuah perbedaan kekurangan kosakata, makna dari apa yang dituliskan waktu itu. Ini berbicara sebenarnya kepada segala makhluk ini berbicaranya adalah untuk orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Sekali lagi, berbicaranya ketika Tuhan Yesus perintahkan itu, pergilah dan beritakan Injil kepada segala makhluk, itu berbicara kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Ya. Kalau kita cross check lagi perkara ini, saudara masih ingat? Ya, di dalam Kitab Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Ya, dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, lingkup yang kecil, ya, dan di seluruh Yudea, itu sebuah provinsi yang lebih gede, ya, dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di mana ujung bumi? Halo. Ada yang tadi pagi berkata ujung bumi itu Irian, Pak. Irian, Papua sana itu ujung bumi. Boleh. Ya. Bagaimana dengan Alaska? Bagaimana dengan kutub? Itu ujung bumi atau tidak? Gitu. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Ini bukan berarti berbicara hanya orang-orang tertentu. Tetapi saya ingin katakan ini berbicara kepada setiap kita, pada setiap saudara dan saya ke saat ini, yang detik ini kita percaya kepada Kristus. Tugas kita, saya percaya Roh Kudus itu ada atas hidup kita, amin. Karena itu kita harus menjadi saksi Kristus, di mana? Di Yerusalem. Oke, lingkup yang kecil di mana? Dalam rumah tangga kita, keluarga kita. Kemudian lingkup yang lebih besar,
Di mana di situ mungkin di dalam lingkungan di mana kita berada atau di masyarakat di mana kita berada, lebih jauh lagi dalam lingkungan pekerjaan kita. Dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kalau sampai ke ujung bumi, saudara mau naik apa saudara? Ya, pakai ini loh, sudah sampai. Ya. Membutuhkan dana banyak untuk kita pergi ke satu tempat. Tetapi dengan ini, saudara beli paket data 10.000, saudara bisa memberitakan firman sampai ke ujung bumi. Asalkan itu ada internet, pasti nyampe. Pasti nyampe. Ya. Saudara terkasih di dalam Kristus. Mari kita perhatikan baik-baik. Pertanyaannya adalah, sejak ini sudahkah kita pakai hal ini untuk kemuliaan nama Tuhan? Itu pertanyaan yang tentunya harus kita renungkan bersama-sama. Next. Kita lihat dulu makna dari sosial media. Dikatakan sosial media merupakan cara berkomunikasi dan membantu seseorang bisa berjejaring atau berteman dengan manusia di belahan dunia manapun. Ini adalah hal yang sangat positif jika digunakan bagi kemajuan Injil. Ya. Bapak yang terkasih, tidak dipungkiri bahwa kita semua adalah makhluk sosial yang butuh berinteraksi dengan orang lain. Adakah kita yang bisa hidup sendiri? Gak ada. Semuanya butuh teman, semua butuh interaksi. Artinya apa? Inilah kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Ya. Untuk bersosialisasi dulu mungkin, zaman dulu bersosialisasi ya kegiatan di RT, ya, Siskamling. Sekarang masih adakah Siskamling? Masih ada ya, saya percaya masih ada. Ya, di tempat-tempat tentu masih ada Siskamling. Itu sosialisasi kita. Ya. Hari-hari ini bersosialisasi itu banyak caranya dengan sosial media kita. Ya. Walaupun kita sudah usia katanya zaman dunia dalam berita. Ya, kalau berkata teknologi agak sedikit gaptek, tetapi juga banyak yang canggih, ya toh. Tetapi orang yang seperti saya mungkin yang dulu lihatnya dunia dalam berita, lihatnya film Si Unyil, lihatnya Aneka Ria Safari, ya, Aneka Ria dan sebagainya. Ya. Zaman-zaman jadul itu kan tidak mengenal seperti ini, toh. Ya. Kalau kita bersosialisasi, ya kumpul dengan masyarakat, kan begitu. Tetapi hari-hari ini saudara bersosialisasi bisa memakai WA grup saudara, pakai Facebook saudara, ya, pakai Twitter saudara, bahkan melalui YouTube, melalui kalau kadang rapat atau itu kadang melalui link Zoom meeting, ya, kita masih bisa melihat orang di sana-sana semuanya. Ya. Itulah kecanggihan zaman teknologi. Dan saya percaya anak-anak yang lahir di era digital semuanya akan mudah menggunakan. Ya mungkin berbeda dengan zaman-zaman orang-orang yang suka lihatnya dunia dalam berita. Ya. Masih ingat toh dunia dalam berita? Ya, itu kenangan di masa yang lalu. Ya toh. Kalau pengen lihat berita yang akurat, tunggu dunia dalam berita. Ya, jam 9 tepat baru muncul. Ya. Setelah itu ada lagi film. Ya. Filmnya apa? Yang favorit, Chip. Film Chip yang favorit. Nah itu favorit Bapak Ibu. Kadang dulu ketika saya melihat itu, karena belum punya TV, dibela-belain lompat pintu. Karena sudah larut malam, ya sama orang tua nggak boleh, ya dibela-belain lompat pintu. Buka pelan-pelan, lompat pintu, lompat jendela, ya toh, pergi nonton. Ya. Zaman waktu itu. Tetapi sekarang, saudara mau lihat berita, mau lihat film apapun, saudara melalui ini bisa. Boleh enggak? Boleh, Pak. Tetapi pertanyaannya, imbangilah. Dengan ketika kita menonton YouTube, imbangilah dengan kita juga kita beritakan firman melalui sosial media. Amin. Karena itu saat ini kita akan belajar bersama-sama dengan sosial media.
kita menceritakan, ya, bersaksi supaya Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Lalu apa yang harus kita perhatikan dengan perkara ini? Sebelum kita memposting, sebelum kita melakukan sesuatu melalui sosial media atau kita bersaksi melalui sosial media. Next. Yang pertama, perlu diperhatikan, kita harus mengenali setiap materi yang akan kita posting itu dengan baik. Jangan sembarangan. Karena apa? Saudara, jangan sampai nanti dihujat. Ya. Apalagi di YouTube. Ya. Semua bisa melihat. Kalau saudara nggak persiapkan dengan baik, ya, ada imbas yang akan kembali kepada kita. Dikatakan kita harus benar-benar memahami apa yang akan kita posting. Ya. Saudara, ketika mau memposting kan pasti dilihat baik-baik toh. Saya mau memposting ini posisi saya atau foto saya, tak lihat dulu lah. Oh, ini pas sedang saya posisinya nggak bagus, tak ganti aja, kan gitu. Ya. Artinya kita harus memperhatikan betul apa yang kita posting. Penting untuk mempelajari dasar-dasar doktrin keselamatan. Ketika kita mau berbicara masalah penginjilan melalui sosial media, ini harus kita perhatikan. Ya. Contohnya seperti seluruh manusia itu berdosa. Ya. Di dalam Roma pasal 3 ayat yang ke-23, di sana dikatakan demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu bisa menemukan doktrin-doktrin masalah kekristenan keselamatan. Ya, saudara belajar hari-hari ini, saudara bisa buka Google, doktrin keselamatan. Ya. Saudara di sini akan nanti muncul, saudara bisa belajar. Amin. Tidak ada kata untuk kita berhenti untuk belajar. Ya. Harus tetap belajar. Supaya apa? Setiap kita, anak-anak Tuhan, memiliki pengetahuan, ya, memiliki sesuatu yang mungkin itu kita butuhkan ketika kita sedang melakukan penginjilan meskipun melalui sosial media. Mungkin berbicara lagi dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Ya. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kan berbicara doktrin-doktrin kekristenan. Doktrin-doktrin keselamatan. Bapak Ibu nanti bisa, kalau berbicara doktrin ini saudara baca Roma, itu kisarannya berbicara tentang doktrin kekristenan. Berbicara keselamatan, berbicara kehidupan manusia, ya, di hadapan Tuhan. Saudara akan menemukan banyak. Karena itu mari kita siapkan dengan baik. Kita pelajari dengan baik sebelum kita post, sebelum kita unggah. Kita betul-betul teliti sehingga ketika kita naikkan, kita unggah, ketika orang melihat, ketika orang membaca, orang itu diberkati. Amin. Mungkin saudara berkata, Pak, sulit berbicara doktrin. Iya. Berbicara doktrin itu kadang juga mumet. Tetapi saya ingin katakan yang lebih gampang. Pengalaman pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi sekali lagi dengan Tuhan, itu sesuatu yang sangat menarik. Itu sesuatu yang sangat menarik untuk disampaikan. Dan saya percaya perkara ini bisa mendatangkan sesuatu yang baik ketika saudara ceritakan. Mungkin pengalaman ketika saudara sedang dijamah Tuhan. Mungkin pengalaman ketika saudara percaya kepada Kristus. Bagaimana perjuangan saudara harus tetap memegang iman itu. Pengalaman-pengalaman seperti ini bisa saudara ceritakan, bisa saudara sampaikan, sehingga ketika orang itu mendengar, saya percaya perkara-perkara seperti ini lebih bisa mendarat di setiap orang yang melihat dan membaca. Ya. Pengalaman berbicara, oh aku disembuhkan Tuhan, penyakitku bla 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 bla. Dokter sudah berkata divonis aku hidup nggak akan lama, tetapi dengan bersama Tuhan aku dijamah, aku dipulihkan, hidupku lebih panjang lagi. Itu pengalaman pribadi loh dengan Tuhan. Ya. Saya percaya ini jauh lebih mujarab dari sekedar doktrin. Ya. Jauh lebih hebat dari sekedar doktrin.
pengalaman bersama dengan Tuhan, satu dengan yang lain, itu pasti ceritanya berbeda. Karena itu mari kita belajar, memahami, mengerti bagaimana setiap kita, bagaimana diri kita sebagai anak-anak Tuhan untuk terus mewartakan berita firman Tuhan. Coba tengok dulu kanan kiri, kok kayaknya tegang semuanya. Tengok dulu kanan kiri, ya katakan, engkau hebat loh. Ya, amin. Ya. Hari ini ya kita enjoy saja, jangan terlalu tegang. Hari ini kita punya satu kewajiban yang harus kita praktekkan, yaitu tadi seperti apa yang saya sampaikan, kita akan mempost sebelum selesai, yaitu tentang firman Tuhan. Amin. Amin. Ya. Next. Yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah lakukan secara konsisten. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika seseorang mempelajari satu bidang saja, entah itu pekerjaan, ya, dan dia tekuni, setiap hari lakukan, sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang bulan, terus tekuni bidang itu bertahun-tahun, saya percaya dia akan menjadi master. Ya. Dia akan menjadi master. Contoh gampang. Ya. Dulu anak saya ketika di SMKI itu masih kelas 1, hampir kelas 2 itu mau pindah haluan. Kan awalnya main gitar, pegang gitar. Jelas jalurnya adalah elektrik gitar. Ya. Pak, aku tak pindah ya, kemana? Jalur apa? Mau piano? Enggak. No, tetap di gitar. Satu, kamu belum pernah pegang piano. Kedua, piano harganya mahal. Kan begitu, ya toh. Kalau tahu ganti beli piano malah garuk-garuk saya Bapak Ibu. Ya toh, piano kan mahal. Enggak, tetap gitar. Karena waktu itu gitar sudah punya. Ya toh, enggak usah beli, sudah ada. Kan gitu. Ya. Akhirnya dia tekuni dan tekuni. Sampai saat ini apa yang dilakukannya? Dia bisa dipakai untuk melayani Tuhan di mana-mana. Ya. Karena apa? Satu bidang. Ya. Saya katakan coba kamu posting apa yang kemampuanmu di YouTube. Siapa tahu orang terberkati. Kan begitu. Ya. Membuat vlog sendiri. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saudara perhatikan YouTuber yang mereka hari-hari ini punya follower yang begitu banyak. Semuanya tidak berbicara instan, betul? Ya, yang instan hanya mie instan, kan gitu, ya toh? Nah, entah itu super mie, entah itu indomie, entah itu sarimi, ya toh? Itu yang instan. Tetapi berbicara perkara ini tidak instan. Ya. YouTuber itu mengawali dari nol, ya, mengawali dari nol, satu hal diposting belum berhasil, kemudian membuat vlog lagi yang berikutnya, dan terus dia lakukan tanpa bosan, sampai followernya mungkin begitu banyak, dan dari situ dia pun mendapatkan cuan, ya, kan begitu. Ya. Hari-hari ini pun kita juga berbicara seperti itu. Ketika hari ini engkau sedang mempost satu ayat dan mungkin yang like atau yang melihat, yang nonton, yang komen harus 1, 2, no problem. Tidak masalah. Ya. Besok buat lagi. Perlu konsisten. Ya. Besok buat lagi. Besok lakukan lagi. Besok kerjakan lagi. Sehingga apa? Ketika kita lakukan itu terus berulang-ulang, saya percaya itu akan menjadi banyak dan akan memberkati banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, berbicara konsisten itu perlu kita terapkan dalam hidup kita. Dalam segala perkara, ya. Dalam segala hal, ya. Kenapa? Konsisten ini kadangkala terganggu. Ya, entah mungkin dengan pekerjaan, wah enggak sempat. Wah enggak sempat begini, bla 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 dan sebagainya. Tetapi saya ingin katakan, konsisten itu perlu kita terapkan di dalam hidup kita. Entah berbicara masalah penginjilan melalui sosial media, kita perlu konsisten. Entah berbicara di dalam pekerjaan kita,
Kita perlu konsisten. Entah berbicara dalam apapun yang akan kita kerjakan. Konsisten itu perlu dalam hidup kita. Sekali lagi, semuanya tidak instan. Semuanya perlu terus lakukan berulang-ulang. Saudara, kalau hari-hari ini melihat orang yang ahli dalam bidang, saya percaya itu juga tidak instan toh. Ya, toh. Kalau saya lebih suka kalau melihat itu tayangan YouTube berbicara pertukangan kayu. Saya sangat suka dengan hal-hal yang seperti itu, melihat orang buat ini, buat itu, ya. Hingga ketika COVID kemarin kerjanya kan dari rumah. Saya menghasilkan satu almari, gitu. Dari situ bisa bekerja satu almari, apalagi itu ada 2 yang dapat saya hasilkan, ya, dari COVID-nya. Karena apa? Saya suka dengan pertukangan kayu. Ya. Kalau saya melihat di Eropa atau di luar negeri, tukang-tukang itu luar biasa profesional. Ya, kadang saya lihat, mereka kalau menjadi tukang itu sendiri ya. Tidak ada temannya, mau potong kayu, gelondongan yang gede, itu sendiri. Tetapi ketika diperhatikan lagi, iya alatnya canggih-canggih. Karena zaman modern, teknologinya dipakai. Ya. Dengan alat yang begitu banyak, dia lakukan sendiri. Ya, di Indonesia bisa sebenarnya. Ya. Tergantung koceknya punya apa enggak, kan begitu. Tergantung dananya, kan gitu. Saya sangat suka, ya. Sehingga ketika kadang melihat YouTube itu, saya sering lihat, menimba ilmu, kalau membuat almari seperti ini, kalau membuat kusen seperti ini, kalau membuat hal yang lain, banyak hal, ya. Banyak hal. Karena itu kita perlu konsisten. Sehingga apa? Kita akan ahli di dalam bidang yang akan kita tekuni. Amin. Saudara nanti ahli posting, ya. Wah, hari ini saya dapatkan firman ini. Saya diberkati dengan renungan pagi. Posting, cepat. Mungkin awal-awalnya yang kayak seperti saya agak gaptek, jujur saja. Ini piye toh, sing ngunggah ki piye toh, atau sing masukkan ini piye. Tapi begitu belajar hari ini kalau nggak bisa, buka aja YouTube. Cara mengunggah lewat ini ya, gitu buka, nanti akan banyak tutorialnya. Betul? Betul kan? Ya, banyak tutorialnya. Ya. Demikian yang saya kerjakan ketika di kantor. Ini printer saya kok ngadat, muncul apa tulisan ini? Saya buka YouTube, cara mengatasi printer yang sedang ngadat huruf gini-gini. Wah, buka semuanya tertera. Banyak ahlinya di situ memposting dan saya belajar, saya lakukan, selek. Itulah zaman sekarang. Kadang kita tidak perlu lama-lama ini tukang servis nggak laku. Karena apa? Semuanya ada di YouTube, caranya ada. Hari ini saudara buka coba tutorial cara masak lodeh. Ada enggak kira-kira? Ada enggak? Ayo buka, pasti ada. Cara nyambel yang pedes. Yo lomboknya oke kan gitu jelas kan. Ya. Cara nyambel terasi yang enak. Wah, mesti enak. Saudara buka YouTube itu ya. Buka YouTube pasti ada. Hari ini semuanya ada, ya. Jadi hari ini kalau ada wanita berkata, wah aku ndak iso masak, kurang pinter gue, kurang pengalaman, YouTube kan oke, tinggal buka YouTube carane, kan gitu. Reso meneh tuku wae tadi. Hari ini kan begitu, Bapak Ibu, Saudara. Saudara mau belajar tentang apa? Semuanya ada. Amin. Karena itu, mari apa yang kita tekuni berkaitan dengan perkara ini pun kita butuhkan yang namanya konsistensi. Sehingga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, saya percaya itu akan memberkati orang lain. Terus lakukan, jangan pernah bosan. Jangan pernah berhenti. Ketika yang melihat, follower yang mengikuti baru 1-2, jangan berhenti sampai di situ, terus lakukan. Next. Yang ketiga, apa yang kita perhatikan? Jadilah dirimu sendiri. Saudara, ini yang terakhir loh, siap-siap. Ya, siap-siap buka HP, ya siap-siap posting. Ya. Jadilah dirimu sendiri. Dampak negatif
dari sosial media adalah banyak orang terpengaruh dan ingin menjadi seperti orang lain. Itu dampak negatifnya. Kita harus merasa berharga di mata Tuhan bukan karena jumlah follower yang begitu banyak atau jumlah like yang banyak. Ya. Walaupun follower kita sedikit, tetapi jika ada satu saja dari antara mereka yang berubah hidupnya karena mengenal Tuhan, dampak yang demikian itu sungguhlah teramat besar. Ingat, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Dan gitu. Itu yang harus kita ingat. Artinya, satu orang pun itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Ya, karena itu kita harus pahami perkara ini. Oh, kita menjadi berkah bukan karena ketika kita sedang mengunggah sesuatu di YouTube mungkin followernya banyak, enggak. Kalau kita berbicara masalah penginjilan, bukan berbicara followermu yang begitu banyak sehingga engkau semangat. Boleh, followernya banyak, boleh. Tetapi yang harus kita ingat, bagaimana ketika kita lakukan itu adalah yaitu tujuannya bagaimana orang mungkin entah siapapun itu kenal Tuhan dan diselamatkan. Kan kita nggak ngerti kondisi seseorang ketika dia sedang baca, sedang buka itu mungkin hatinya sedang mungkin remuk, ya, sedang mencari sesuatu. Ketika saudara kemudian posting, dia ketemu serasa seperti ada air yang menyiram hatinya. Kan kita nggak ngerti, Bapak. Tentunya kita harus berdoa. Bagaimana Roh Kudus bekerja melalui postingan saudara. Pertanyaannya, apa yang sering Anda posting hari-hari ini? Apa yang sering Anda posting hari-hari ini? Boleh, saya suka mengikuti Pak En itu. Yang posting di mana itu. Tetapi pasti ada kata-kata yang menguatkan dan sebagainya. Saya lihat banyak sekali karena memang berteman gitu di Facebook ya Pak ya. Ya berteman di Facebook ya. Karena itu mari kita akan belajar. Jadilah dirimu sendiri. Amin. Jangan ingin seperti orang, oh itu kan terkenal. Aku ingin seperti dia. Oh enggak gampang. Harus belajar dari nol. Kalau di YouTube saya sering mengikuti bagaimana masalah pengajaran dari satu orang yang bernama Pak Bambang Nurisena. Itu pengajarannya juga luar biasa, berbicara masalah sejarah dan sejarah. Itu luar biasa pengajarannya. Ya. Itu menambah wawasan, Bapak Ibu. Menambah wawasan. Tetapi apakah aku harus seperti dia? Belum tentu bisa. Belum tentu bisa. Karena itu kita harus jadi diri kita sendiri. Kita harus jadi diri kita sendiri. Ya. Tidak bisa kita jadi orang lain, enggak bisa. Enggak bisa. Next. Jadilah diri sendiri, jangan ingin mengejar viral atau sensasi untuk dapat dikenal orang. Saya percaya viral boleh, dikenal orang boleh. Bahkan YouTuber itu akhirnya dikenal orang, menjadi viral, kan betul. Ya. Tetapi saya ingin katakan, tujuan kita pada saat ini ketika kita belajar bagaimana kita harus bersaksi melalui sosial media, satu tujuannya, bagaimana orang diberkati dengan apa yang kita kerjakan. Orang diberkati dengan apa yang kita lakukan di sosial media. Entah itu mungkin kata-katanya pendek, kata-katanya panjang, ayatnya pendek, ayatnya panjang. Orang diberkati ketika orang buka, firman Tuhan, amin, 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 amin. Sudah posting hari ini. Setelah diposting, siapa tahu ada yang telepon, kamu jadi pendeta ya? Ya karena postingnya apa? Ayat firman Tuhan. Wah, kamu jadi pendeta. Oh iyalah. Gerejanya mana? GBI Bait Kudus. Nah gitu dia. Ya, nggak salah, nggak salah. Boleh. Ya. Sebelum kesimpulan, kesepakatannya adalah pegang HP-nya. Ya, saatnya saudara kita praktekkan. Amin. Pegang HP-nya. Saudara bisa posting di status saudara bisa. Saudara bisa posting di FB saudara bisa.
Mungkin kata-kata yang bijak, yang menguatkan. Saudaraku tetap semangat ya, Tuhan selalu memberkati kamu. Itu kata-kata kan yang memberi semangat toh, betul enggak? Atau mungkin hari ini saudara cuplik satu ayat di dalam firman Tuhan. HP-mu kan ada Alkitabnya toh, ada enggak? Ada enggak Alkitabnya? Buka Alkitab, pencet lama, salin. Ya toh? Nanti tinggal masukkan, klik kirim sudah jadi. Ya toh? Saudara enggak usah ngetik. Sudah? Saya kasih waktu 3 menit. Ya, kasih waktu 3 menit. Ya. Saudara, hari ini kita praktek untuk kita mempost sesuatu yang akan memberkati orang. Ya. Sudah? Sudah Ibu ya, terima kasih. Yang lainnya? Sudah langsung posting, thread. Ya. Itu praktek kita Bapak Ibu. Ya. Mungkin saudara bukan orang yang pandai berbicara kalau berbicara masalah penginjilan. Tetapi hari ini jarimu bisa berbicara. Amin. Jarimu bisa berbicara. Ya. Posting sesuatu melalui FB, WA grup saudara, ya. Melalui status saudara. Kalau status kan yang membaca semuanya kan, betul nggak? Semua orang yang kontak dengan kita, saya selalu buka kontaknya semuanya, bisa melihat status saya. Walaupun kadang juga jarang saya membuka sesuatu di status, ya jarang membuat sesuatu di status. Lebih seringnya di FB. Ya. Sudah? Posting semuanya. Kalau sudah posting semuanya, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itulah yang harus kita praktekkan hari-hari ini. Jangan ini hanya untuk sekedar saudara melakukan hal-hal yang mungkin membuat Tuhan menangis. Saudara punya ini, saudara bisa lakukan menggenapi firman Tuhan. Pergi, beritakanlah firman sampai ke ujung bumi. Cukup dengan, wah Pak datanya habis, lah cari wifi dulu kan gitu. Ya toh, kalau datanya habis, terpaksa cari toh, udah ngelesot di kantor kelurahan, pasti ada wifi-nya. Kan gini, sekarang kan kelurahan ada wifi-nya, betul nggak? Betul lah. Nah, sudah ngelesot di situ pasti dapatkan, ya toh. Ya HP-nya cap wifi ya itu bahaya. 10.000 sudah dapat paket data, saudara sudah bisa menginjil sampai ke ujung bumi. Ya. Ora elok loh, Tuhan itu ciptakan internet itu elok loh. Saya kadang yo sampai heran-heran. Oh iya ya kok ning kene iso kabeh ya. Semuanya bisa. Sudah? Sudah ya? Ya, itulah praktek kita. Saya harapkan lakukan itu dengan konsisten. Amin. Amin. Lakukan, kalau yang selama ini sudah lakukan, jangan pernah berhenti. Teruslah membuat sesuatu yang tentunya nama Tuhan dipermuliakan. Pemain musik, pelayan pujian, silahkan mengucapkan diri. Kesimpulan. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Jadikan sosial media sebagai sarana bagi kita untuk menceritakan kebaikan Tuhan dengan cara kenali materi dengan baik, lakukan secara konsisten, dan jadilah dirimu sendiri. Soli Deo Glory, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk sore malam hari ini, untuk detik ini. Apa yang sudah kami lakukan, Tuhan, kami mau rindu itu lakukan secara konsisten. Kalau saat ini kami sudah belajar untuk kami menginjil, memberitakan, bersaksi melalui sosial media. Kami rindu perkara ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Bukan untuk kami cari nama, bukan untuk kami cari untuk dikenal orang. Tetapi kami rindu setiap orang yang boleh melihat postingan kami, boleh melihat apa yang kami tayangkan, Tuhan itu akan memberkati hidup mereka. Bahkan kerinduan kami juga kerinduan-Mu Tuhan. Setiap orang boleh mengenal Engkau. Karena itu pakai setiap apa yang kami punya. Baik itu gadget kami, baik itu handphone kami, baik itu apa yang kemampuan kami Tuhan. Kami rindu semuanya menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami persembahkan Tuhan kehidupan kami untuk Engkau.
kami percaya Tuhan campur tangan. Dan apa yang kami kerjakan, kiranya Roh Kudus bekerja. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup Dan pengharapan, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau kami hidup hanya untuk Engkau ya Tuhan. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sungguh hanya Engkau kebenaran Tuhan yang menyelamatkan setiap manusia. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Kami perlukan anugerah-Mu ya Tuhan. Anugerah-Mu. Sebab itu kami mau nyatakan janji kami di hadapan Engkau. Nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. kami tetap menyembah-Mu. Ya tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dari kasih-Mu. Kalau ku hidup hidup bagi-Mu, sama ya Tuhan. Sama ya Tuhan. Sama ya Tuhan. Dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Sekali lagi
bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Satu kebenaran lagi hari ini memperkaya iman kami Tuhan. Kami akan menggunakan jari ini, kami akan menggunakan dengan hikmat Tuhan, kami akan menggunakan semua kecanggihan handphone untuk memberitakan kasih setia Tuhan. Supaya banyak orang mendengar, membaca, melihat, dan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menjamah mereka. Mungkin ada yang menerima dalam keadaan putus asa, tidak ada harapan. Tuhan, bahwa ada harapan di dalam Tuhan. Ada kuasa yang terjadi di dalam Tuhan. Ada mujizat yang terjadi di dalam Tuhan. Sakit penyakit apapun di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkan Tuhan. Amin. Oleh kuasa bilur-Mu, darah-Mu menutup bungkus kami semua yang menggunakan handphone maupun orang-orang yang menerima handphone kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan penuh kerendahan hati di hadapan-Mu, isilah kami dengan Roh-Mu. Isilah kami terus dengan Roh-Mu. Jangan kami kosong, jangan kami kosong Tuhan. Supaya kami tidak memberitakan hal-hal yang buruk, hal-hal yang menakutkan, mencemaskan banyak orang. Tetapi yang membangkitkan banyak orang. Memberikan sukacita, damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Mari bersyukur kepada Tuhan. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukur. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur. Pakailah aku Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Pakailah aku Tuhan, pakailah akulah Tuhan, pakailah akulah Tuhan. Pakailah aku Tuhan, pakailah aku Tuhan menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Dalam nama Yesus, 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 dalam nama Yesus. Tuhan pakailah aku. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini menguatkan, meneguhkan, memberikan inspirasi buat kami untuk kami melakukan yang benar di dalam Tuhan. Kalau orang lain terberkati, kami percaya kami pun semakin diberkati Tuhan. Dicurahkan anugerah-Mu yang tiada pernah terbatas. Mungkin kami dalam hari-hari ini Tuhan, kami butuh sesuatu dari Tuhan. Tuhan berikan bagi setiap kami apapun yang kami minta. Karena Engkau berkata Tuhan, carilah maka kami akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mendapat, Engkau mencari, dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Terima kasih Tuhan. Mengucap syukur, mengucap syukur, mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Apa yang kan pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga,
yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji Tuhan, mari kita satukan doa untuk jemaat Tuhan. Bapa, kami bersyukur di tengah-tengah kami ibadah. Saat kami akan mengakhiri, kami satukan doa untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu GBI Bait Kudus. Tuhan, berkati jemaat-Mu GBI Bait Kudus Tuhan. Yang lemah, yang sakit, yang kekurangan, yang saat ini juga menghadapi persoalan masalah rumah tangga, masalah pribadi. Tuhan, bekerjalah. Kau ajaib Tuhan. Kau menyelesaikan segala sesuatu. Dan mereka tidak bekerja sendiri, tetapi bekerja bersamamu. Kau mendatangkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Minara. Setelah ditinggal hambanya almarhum Pak Heru, Tuhan Kau berkati. Berkati Pak, berkati Sony, Mary, Kalista, Alvim, dan Bayu. Robert, Rofi, Farah, Rasid, dan Vinta, Daniel Rati, dan Doni. Tuhan berkati keluarga ini. Berkati terlebih untuk Bu Minara Siaan, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan memberkati dalam segala sesuatu yang dikerjakannya, sukacita, damai sejahtera, pastinya tidak pernah meninggalkan hamba-Mu Ibu Minara Siaan. Terima kasih Ibu Sri Pani, Novera, Keti, dan Tika. Tuhan memberkati Tika yang saat ini jauh. Tuhan, Engkau memberkati keadaannya, keberadaannya, terus Engkau pakai hamba-Mu ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita bersama bersyukur dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan berkati kotak doa, Tuhan memberkati minyak yang kami pakai untuk sarana berdoa. Tuhan berkati itu semua untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati Komsel, Tuhan berkati juga wanita bijaksana, berkati juga remaja, berkati sekolah TK Terang Kasih Bangsa, anak-anak yang dididik, biarlah guru-guru yang mengajar dengan penuh ketekunan, ketulusan hati. Setiap hari mereka memberikan diri untuk generasi penerus Tuhan. Kami percaya dari sekian banyak anak-anak yang dididik, siapa tahu mereka menjadi presiden Tuhan. Siapa tahu mereka akan menjadi orang-orang yang luar biasa Tuhan. Siapa tahu Tuhan mereka dipakai menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang dengan berkat penyertaan daripada Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Penuh syukur kita datang kepada Tuhan. Dan diberkati Engkau dengan segala keberadaanmu, diberkati Engkau dengan segala kesehatan daripada Tuhan. Diberkati Engkau apapun yang Kau kerjakan, apapun yang Kau miliki, yang Kau berikan bagi Tuhan. Tuhan memberkati Engkau. Jauh dekat Engkau datang, Tuhan memberkati Engkau. Dan kesehatan senantiasa menjadi milik-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita. Tuhan, Engkau sudah memberkati kami dalam anugerah Allah, berkat Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati kita sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin, 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 amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah
anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.